Hai semuanya, it's me Ines. Selamat datang di channel aku. Buat kalian yang nonton aku di IGTV ataupun di YouTube, thank you udah nonton. Hari ini aku mau cerita-cerita. Kalau biasanya cuma bikin daily vlog yang pakai subtitle itu dan lagu-lagu, hari ini akan beda karena aku akan banyak ngoceh, banyak ngomong. Oke, aku mau cerita nih ke kalian. Kemarin itu aku kan sempat short escape, nggak nginep sih, pulang hari. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian karena kan sebentar lagi anak-anak liburan nih. Nah, aku mau cerita tentang destinasi wisata aku kemarin yang waktu aku bawa anak-anak itu ke kalian-kalian. Mulai dari kenapa kita memutuskan untuk jalan-jalan ya ke destinasi wisata yang which is di masa pandemi gini kan itu pasti rame. Itu kenapa kita memutuskan itu. Dan aku juga mau cerita ke kalian tentang perjalanan kita gimana, berapa lama gitu kan, terus syarat-syaratnya apa aja kita boleh, karena ini kan jatuhnya jadi luar kota ya. Nah, terus juga tiket masuknya berapa, terus review sedikit mungkin tentang tempatnya bagaimana, dan of course aku harus mention kita pergi kemana, jadi ikutin terus ya. Oke, aku memutuskan untuk ajak anak-anak jalan ke Taman Safari Cisarua Bogor kemarin, dan sebelum anakku yang besar itu ulangan umum sebenarnya, PAT. Kenapa? Karena ya kepengen dia refreshing aja dulu otaknya sebelum dia harus belajar kan sekitar hampir 2 minggu gitu. Jadi aku ajak dia jalan-jalan dulu. Terus kenapa kok pergi ke tempat keramaian, ini kan lagi pandemi gitu. Nah, salah satu alasan kita milih Taman Safari Indonesia itu karena alam terbuka. Jadi belakangan ini aku emang suka ajak anak-anak keluar supaya mereka refreshing aja gitu, karena suntuk lah ya, kita aja yang gede suntuk loh di rumah dikekep gitu, apalagi mereka anak-anak yang biasanya itu main keluar, dan ini aku nggak kasih sama sekali, di rumah aja gitu, dan mereka udah bener-bener suntuk. Jadi ya aku sebagai ibu harus balance lah, selain jaga fisiknya mereka, aku juga harus jaga psikisnya juga kan. Jadi akhirnya kita mutusin, oh ya udahlah ya, kita jangan anak-anak jalan deh, biar mereka emang beneran refreshing. Jadi beberapa bulan belakangan aku suka ajak mereka keluar sebenarnya, tapi ya ngajaknya ke yang alam gitu. Kalau harus ke mall, kalau rame itu sebentar doang. Biasanya sih yang ruangan ber-AC itu aku nggak lama-lama, cuman sebentar paling gitu. Nah, aku lebih prefer cari yang kayak alam gitu loh. Kemarin ke Scientia Square Park itu kan outdoor kan, nah itu juga bisa jadi salah satu pilihan. Oke, terus perjalanannya gimana dari Jakarta ke Puncak gitu? Agak rancu sih sebenarnya, karena kan aku dapat infonya kalau Jabodetabek ya itu kita bisa pergi tanpa surat macem-macem. Cuman di perjalanan Jakarta Puncak itu diperiksa ya teman-teman. Jadi di lampu merah Cisarua yang dekat Vimala Hills itu yang keluar tol Cisarua kah namanya, apa sih yang keluar tol itu, kita diperiksa, kita disuruh kasih lihat surat antigen kita, emang kita ada gitu. Jadi ya udah kita kasih lihat. Oh ya, pas lagi pemeriksaan surat antigen itu, pas aku, mungkin kita kan hasilnya ada di biasa kan di WA gitu kan. Nah, pas buka PDF-nya mungkin karena satu-satu lama, jadi yang diperiksa itu cuma suami aku bisa nunjukin surat antigen. Oh ya udah pas, silahkan lewat gitu. Dari perjalanan Jakarta Puncak itu kan aku mampir ke BSD. Dari BSD ke puncaknya itu sekitar 1,5 jam. Terus udah mau keluar tol itu mulai ngantri, dan ada polisi sih, dia kayak nggak tahu ya, mungkin kayak ngasih lihat ini loh kita ada di sini dan kita periksa kalian gitu. Emang diperiksa. Banyak mobil-mobil plat B dari Jakarta putar balik. Nah, putar baliknya bukan pulang, tapi lewat jalur alternatif. Setahu aku di puncak itu kita bisa lewat Bogor, nanti tembus-tembusnya itu di bukan lewat Bogor ya, lewat jalur Bogor, nanti tembus-tembusnya itu di dekat pasar sebelum Taman Safari. Ada juga yang bisa lewat Vimala Hills ya, yang keluar di Vimala Hills itu ada jalur alternatif. Cuman kalau mau lewat jalur yang biasa kita lewatin itu
diperiksa, dan emang kita lewat jalur biasa karena emang ada surat antigen, dan yang meriksain itu bukan polisi saat kita, yang meriksain itu Satpol PP, dan orangnya ramah sih, maksudnya dia nanya mau kemana, kita kasih tahu oh kita mau ke Taman Safari. Pernah dapat info nih kalau ke Taman Safari dikasih lewat, tapi enggak sih, kita diperiksa kalau kita. Nah kebetulan adikku juga pergi dan dia enggak bawa surat keterangan apa-apa, terpaksa putar balik dan lewat jalur alternatif. Alternatifnya itu bayar 100.000 kalau adik aku. Nah temanku ada yang kena 200.000. Jadi tergantung pinter-pinternya kita nawar sebenarnya. Terus yang bikin aku agak-agak bertanya-tanya nih, fungsinya apa gitu diperiksa? Karena kita diperiksa itu kan di depan pintu keluar tol yang lampu merah itu ya, dan pintu mereka masuk untuk jalur alternatif itu cuma jarak beberapa meter doang dari tempat kita diperiksa. Begitupun pintu keluarnya nggak jauh dari tempat kita diperiksa, cuma mungkin jalannya agak muter aja, dan itu bisa dilihat gitu loh sama polisi lalu polantas lah, polisi lalu lintas, dan juga satpol pp gitu. Jadi aku ngerasa lu ngapain meriksa kalau misalnya depan mata lu aja tuh banyak orang lalu lalang gitu, dan itu tuh mereka nggak pakai surat gitu kan. Jadi cukup bertanya-tanya sih sebenarnya. Kita nyampe Taman Safari itu sekitar jam 11-an lah, setengah 11-an ya. Dan mereka cukup oke sih. Pas kita masuk itu kita dikasih bukan dikasih deh, diperiksa suhu tubuhnya dan semuanya, satu mobil diperiksa gitu. Dan mobil kita begitu masuk dikasih disinfektan gitu loh, disemprotin disinfektan. Masuk terus kita beli tiket. Nah harga tiketnya berapa? Harga tiketnya yang aku tahu kemarin itu ya, kita kan on the spot nih belinya. Anak-anak itu di bawah 6 tahun sih, di bawah 6 tahun itu 205 apa 210 gitu. Tapi kita yang di atas 6 tahun, kayak si Cece kan dia 8 tahun tuh udah kena full 220.000. Dan kita bayar 1.590.000 kalau nggak salah sama mobil gitu. Kita muter-muter lah tuh di Taman Safari, ada kali 1,5 jam ya muterin Taman Safarinya. Banyak petugas-petugas yang ngarahin setiap mobil supaya nggak terjadi kemacetan juga. Maksudnya kita lagi ngeliat rusak gitu, nanti diarahin ke kanan atau ke kiri supaya nggak terjadi kemacetan gitu di area safarinya gitu. So far sih aku sih puas ya kesana, anak-anak, terutama anak aku yang kecil karena dia baru pertama kali, dan si Cece waktu kesana juga masih kecil gitu, jadi nggak terlalu inget-inget banget. Nah pas nyampe sana mereka so excited lihat hewan-hewan berkeliaran, bisa kasih makan gitu. Cuman tempatnya agak-agak apa ya, pas buka kaca itu terutama di daerah safarinya itu ya bau agak stinky gitu ya, namanya juga tempat hewan ya, wajar dong ya kalau nggak mau bau mah di mall aja gitu. Terus kasih makan, terus kita beli wortel juga sih ya, di daerah situ ada yang jualan wortel ya, jangan lupa beli wortel dari Jakarta aja kali ya. Di sana itu aku beli 30.000 ya apa 20.000 tuh kecil-kecil banget. Nah kita sempat sih beli di Jakarta cuman takut kurang, jadi kita beli lagi di daerah sekitar si safari itu, Taman Safari deh. Kita beli lagi di daerah sekitar Taman Safari itu banyak sih penjual wortel di sana. Oke. Lanjut ke tempat bermainnya. Kita nggak ke tempat bermainnya karena emang nggak mau, jadi emang biar ngerasa lebih safe kita di mobil aja, kita istirahat di mobil, bahkan sampai makan pun kita di mobil. Jadi cici ipar aku turun beli makanan dan dia bawa take away sampai di mobil, kita makan di mobil tuh sama-sama. Nah enaknya di safari itu, Taman Safari maksudnya, enaknya di Taman Safari itu tempat parkir dan tempat bermainnya, maksudnya bukan tempat bermain aja ya, kan ada kandang-kandang hewan-hewan yang kecil-kecil kayak kelinci, kayak kera, terus reptil gitu kan, ada tempatnya tersendiri juga, ada penguin. Nah itu tuh tempatnya tuh
jadi satu, maksudnya di sebelah kanan tempat parkir, di sebelah kirinya itu tempat bermain, area bermainnya, area hewan-hewan lainnya gitu. Jadi saat kita habis selesai makan, kita bisa langsung lihat, kita nggak perlu kayak Cimory gitu, kita mesti keluar gedung dulu, terus ke parkiran dulu, tuh enggak gitu. Ini parkirannya tuh deket gitu. Ada juga yang bener-bener parkiran tuh kan kayak di atas, di bawah, tapi masih dalam satu wahana. Itu sih alasan aku kenapa juga milih ke safari. Kita mau istirahat tinggal ke mobil, deket gitu, nggak jauh. Oke, nah sekarang apa aja yang aku lihat dan nonton di sana? Yang aku lihat ya banyak ya, hewan-hewan. Kita masuk ke gua reptil, terus kita lihat penguin, lihat kera, terus lihat hewan-hewan di safarinya itu ada macam-macam banyak, ada rusa, ada gajah, kita bisa kasih makan gajah, terus ada jerapah juga gitu. Kalian bisa foto loh sama pas lagi kasih makan jerapah karena ada petugasnya di sana. Kalau mau foto ya silahkan, cuman kita enggak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, kita nonton koboi dan juga lumba-lumba ya, itu doang. Dia ada pertunjukan lainnya sih, kita nggak ke panda karena panda itu kita harus masuk naik mobil, satu mobil sama orang-orang lain yang kita nggak tahu ya, maksudnya bukan keluarga kita sendiri. Jadi aku nggak mau gitu, kecuali kita bisa ke area pandanya itu pakai mobil kita, tapi karena ini nggak bisa, jadi aku nggak. Kita jalan-jalan yang sekitar di safari, di taman safarinya aja gitu. Nah, di lumba-lumba itu aku agak sedikit kecewa dengan protokol kesehatan ya. Sebenarnya overall protokol kesehatan mereka sih oke. Begitu pas masuk kita kan didisinfektan mobilnya, dan mereka juga pakai baju hazmat gitu loh petugasnya gitu. Terus semua petugas bermasker, terus ada hand sanitizer di mana-mana gitu. Cuman yang bikin aku kecewa itu saat ke toiletnya tuh kotor banget ya, menurut aku kurang bersih. Dan juga pas saat ke lumba-lumba itu kita dibiarkan berkerumun karena kita harus nunggu. Aku di situ nunggu jam 3, sedangkan acaranya itu baru mulai jam 4 dan pintunya dibuka setengah 4. Dan aku nggak nyangka sih ketika kita nunggu gitu dibiarkan menunggu, pintunya nggak dibuka. Nah itu nggak ada social distancingnya, itu yang bikin aku agak kecewa. Even kita di lingkungan terbuka ya, di ruangan terbuka ya, tapi namanya nggak ada social distancing, gimana sih? Udah gitu mereka nggak buka pintu sama sekali ya. Maksud aku udah ngeliat orang berkerumun, kenapa nggak dibuka aja sih pintunya gitu, biarkan kita masuk dan kita nunggu di dalam. Pun di dalam itu juga ruangan terbuka kan, di lingkungan terbuka, bukan yang pakai AC gitu. Tapi overall kita happy, kita puas jalan-jalan ke taman safari. Nah, buat kalian-kalian nih yang lagi mempersiapkan liburan, terutama ibu-ibu ya kayak aku ya, anak-anak udah selesai sekolah, tugasnya udah selesai, kayaknya merdeka banget nih. Kita bisa mempersiapkan perjalanan nih, yang mau refreshing boleh nih ke taman safari. Bisa jadi salah satu destinasi yang mungkin bisa dipertimbangkan kalau memang mau jalan-jalan ke daerah puncak. Oh, di puncak itu ada beberapa destinasi baru, salah satunya Cimory Dairyland dan taman aku lupa namanya, Legona apa Begona Legona atau apa gitulah, aku lupa namanya ya. Itu banyak sih, coba cari-cari di sosial media deh, karena banyak yang posting foto di taman itu. Aku lupa nama tamannya, tapi mungkin next trip kita ke sana. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Semoga ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian-kalian yang lagi merencanakan liburan. Thank you for watching and don't forget to always have a good time. Bye bye.